pelajaran kesehatan, sehingga kita masih berkumpul di tempat ini. Seperti rutinitas kita seperti hari sebelumnya, yaitu mengadakan pembelajarannya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kelapan dengan berbagi. Tapi terlebih dahulu kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita, Garuda Pancasila. Abata Garuda Pancasila, aku damai menunggu. Ayo maju, ayo maju. Alifiandra Danu Aditya, Alicia Alfaida. Oke, jadi pada hari ini kita semua hadir di kelas ini. Alhamdulillah ya, dan ada yang sakit. Pertemuan lalu kita telah mempelajari tentang aku anak soleh. Jadi sebagai anak soleh kita harus setiap saat menuntut ilmu. Jadi ilmu itu dituntut sepanjang hayat. Jadi dengan menuntut ilmu tentunya bisa bermanfaat sesama manusia, gitu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjut ke pelajaran keempat, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Pada materi sub sakat. Apakah anak-anakku sekalian pernah mengeluarkan hartanya untuk orang lain? Harta seperti apa itu yang bisa kita lakukan? Ya, sembako. Jika bulan Ramadan itu apa namanya kalau dikeluarkan di bawah ke masjid? Apa? Zakat apa itu? Zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang sebelum sholat Idul Fitri, yaitu beras. Banyak itu beras berapa dengan sebulan? 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami zakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang ketiga, kalian ini diharapkan mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat. Jadi ada berapa tadi itu? 4 ya. Ada 4 tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku semua silakan perhatikan video berikut ini. Silakan dilihat ya. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha semua. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah.
Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 tema 4, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Bersama dengan saya, Ibu Darmia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni peserta didik diharapkan dapat memahami makna zakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat. Nah, mari kita belajar tentang zakat. Pasti anak-anakku semua sudah tidak asing lagi dengan kata zakat, bukan? Di antara kalian tentunya sudah sering melihat orang tuanya membawa beras atau uang ke masjid pada saat bulan puasa atau menjelang hari raya Idul Fitri ke masjid-masjid. Pernah kan? Nah, orang tua kalian itu sedang membayar zakat, namanya zakat fitrah. Mari kita pelajari bersama-sama apa itu zakat. Nah, di antara kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih pengertian zakat itu? Jadi, secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Secara istilah, zakat berarti harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Jadi, zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah atau dikenal dengan zakat jiwa. Dan yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, zakat fitrah. Secara bahasa, fitrah berarti suci atau bersih. Menurut istilah, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan menurut syariat Islam. Nah, hukum membayar zakat fitrah itu hukumnya wajib. Tata cara menerima beras seperti jagung, pisang, sagu, dan lain-lain sebagainya sebagai bahan makanan pokok mereka bisa mengeluarkan zakat dengan melihat banyaknya zakat yang dikeluarkan dengan menggunakan beras tadi. Ada terdiri dari 8 golongan. Jadi dalam Quran surat At-Taubah yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya,
untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Paling pertama dulu kita bagi kelompok. Secara acak ya, menghitung sampai 4 kelompok, menghitung acak. Mulai dari nomor 4, 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 di sebelah sana yang merasa tadi sebut nomor 1 silahkan ke sana. Berdiri semua dan waktunya coba. Kita mengerjakan LKPD-nya ini. Ini tugas kelompok ya Naya. Ini oke. Kelompok kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Oke, silakan dituliskan. Nah ini ya. Kerja boleh Ibu kumpul ke sini. Perwakilan ya. Saya. Oke. Silakan dulu. Jadi untuk perwakilan membacakan hasil diskusinya itu kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Apa yang dapat kalian ketahui dari ayat atas? Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ahli zakat yang dilunakkan hasilnya. Ya, nomor 2. Bukan golongan yang tetap mengajukan zakat berdasarkan ayat tersebut, yaitu orang fakir, orang miskin, menunjukkan. Oke, beri aplaus kepada kelompok 4 telah membacakan hasil diskusinya. Oke. Selanjutnya kelompok berapa yang belum? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 salam dulu. Oke, assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi Kelompok kami. kelompok kami. 1. Apa yang dapat kalian ketahui dari ayat di atas tentang zakat fitrah? 2. Tuliskan golongan orang yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat tersebut: fakir, miskin, amil, mu'alaf, zilqat, garib, sajilullah, ibnu takim. Oke deh, beri aplaus kepada kelompok 2. Perhatikan sama Ibu. Jadi ini ada potongan-potongan ayat. Silahkan kalian susun berdasarkan Quran surah At-Taubah ayat 60. Jadi satu ayat ini ya, satu surat ini. Satu ayat 60. Silahkan disusun. Ibu bagi-bagi ya. Ini. Kelompok 2. Oke. At-Taubah ayat 60. Nah, kelompok 3. Oke, dan kelompok 4. Disusun ini ayatnya berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60-nya.
selesai bertinggalkan dulu bangkunya. Kalau begitu. Yang paling cepat ini mengerjakan tugas kelompoknya nih. Pemenangnya pada hari ini tugas kelompoknya yaitu kelompok 3. Silakan dibacakan perwakilannya dari kelompok 3. Nak Zaki, silakan Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Oke, beri aplaus kepada kelompok 1. Kita pindah anak soleh. Anak soleh. Islam, yes. Neraka, no. Surga, yes. Jadi selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas individu. Ini jumlahnya ada 10 soal. Pilihan ganda ya, isilah jawabannya yang benar. Oke, silakan. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada yang mau bertanya? Oke, dimulai dari kelompok sini dulu. Silakan, Nak. Bu, saya baru mengerti apa artinya Ibnu Sabil, Bu. Nah, Ibnu Sabil dari kelompok berapa itu tadi, Nak? Kelompok 3 mempertanyakan tentang Ibnu Sabil. Kalau kelompok berapa? Kelompok 2? Apa perbedaan antara fakir dan miskin? Perbedaan antara fakir dan miskin. Kelompok 1 apa, Nak? Pertanyaannya kapan zakat fitrah dilaksanakan? zakat fitrah dilaksanakan. Kelompok 4 apa pertanyaannya? Coba. Karim. Baiklah, yang pertama Garis, coba diperhatikan ya. Apa itu Garis? Garis itu orang yang sedang ditimpa utang. Artinya orang yang banyak utangnya, tidak bisa nih bayar utangnya dengan penghasilannya. Nah, itu yang dimaksud orang garis. Nah, itu berkewajiban atau berhak untuk mendapatkan zakat. Sedangkan apa tadi pertanyaannya kelompok 2 di sini? Perbedaan antara yang fakir dengan miskin. Jadi anak-anakku semua perlu mengetahui apa itu fakir dan apa itu miskin. Jadi beda itu ya antara fakir dengan miskin. Kalau fakir itu orang yang tidak punya sama sekali pekerjaan, jadi dia disebut orang fakir. Sedangkan orang miskin itu ada pekerjaannya, anggaplah dia sebagai tukang ojek, tapi hasil dari tukang ojeknya itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya dalam sehari-hari. Nah, itu disebut miskin. Sudah tahu tadi toh? Nah, fakir dan miskin. Hari ini kita telah mempelajari tentang zakat. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kalian bisa pahami dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan minggu depan kita akan lanjut ke sub materi selanjutnya, yaitu bagian B, yaitu zakat mal. Nah, Ibu tanya, apakah kalian menyukai metode pembelajaran seperti ini? Suka atau tidak? Suka. Sudah mengerti tentang zakat fitrah? Sudah. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Ada 8. Betul, ada 8-nya. Di antaranya bisa disebutkan yang pertama, yang karir, ya visi
Jadi Ibu harapkan kalian sudah memahami kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Oke ya? Aku ingin jadi hafiz Quran. Coba, Bu. Bersamaan 1, 2, 3. Yeah.